Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amalia Fitri. Sekali ini saya akan sharing mengenai matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Untuk matriks eselon baris ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, kalau ada sebuah baris ya, tidak semuanya 0, maka komponen tak 0 pertama itu adalah bilangan 1. Ya, jadi yang pertama saya tulis aja komponen tak 0 pertama adalah bilangan 1. Ya, disebut 1 utama. Misalnya gimana? Misal seperti ini. Nah, ini kan sebuah baris tidak semuanya 0, maka tak 0 pertama adalah bilangan 1. Sebuah baris tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama adalah 1. Ini disebut sebagai 1 utama. Ini syarat pertama, berarti ini terpenuhi ya. Sekarang yang kedua. Baris 0, baris yang komponennya 0, di paling bawah. Contohnya gimana? Misal seperti ini. Nah, kalau ada baris yang semua komponennya 0, berarti taruh paling bawah ya. Kalau ada, ini termasuk matriks eselon ya. Tapi kalau tidak ada juga tidak ada masalah ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini masih matriks eselon juga. Ya. Jadi ini merupakan matriks eselon. Yang tidak boleh, bagaimana yang tidak boleh itu gini. Nah, ini bukan matriks eselon. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, satu utama yang berurutan. Jika ada satu utama berurutan, berarti yang lebih rendah itu lebih kanan. Yang lebih rendah itu di kanan ya. Misalnya contohnya begini. Jadi kalau ada satu utama berurutan ya. Contohnya yang atas saja ini ya. Satu utama ini kan berurutan. Maka yang lebih rendah terletak di sebelah kanan ya. Ini juga satu utama berurutan ini ya. Terletak di sebelah kanan ya. Contoh yang lain lagi gimana? Contoh yang lain lagi misalnya begini. Nah, ini satu utama, ini satu utama. Yang lebih rendah terletak di sebelah kanan. Jadi ini memenuhi ya. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh seperti ini. Nah, ini bukan matriks eselon. Karena satu utamanya berurutan. Gitu ya. Kemudian yang nggak boleh lagi misalnya begini. Nah, ini satu utama, ini satu utama, ini satu utama. Nah, seperti ini. Jadi dia harus melereng dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kalau memenuhi satu syarat pertama, kedua, ketiga itu disebut sebagai matriks eselon. Nah, berarti kalau terpenuhi syarat 1, 2, 3 barusan itu disebut sebagai matriks eselon. Nah, disebut sebagai matriks eselon baris tereduksi itu kalau memenuhi 1, 2, 3, 4 disebut sebagai matriks eselon tereduksi.
Nah, syarat keempatnya apa? Dalam satu kolom yang memuat satu utama, yang lainnya 0. Misalnya gimana? Misalnya kayak gini. Nah, ini satu utama, satu utama. Ini dalam satu kolom, yang lain 0. Ini satu utama, ini dalam satu kolom, yang lain 0. Ya, ini matriks eselon tereduksi. Yang lain lagi misalnya gini. Nah, ya, ini satu utama, satu utama. Atau yang lain lagi, ini matriks eselon tereduksi. Ini misalnya lagi gini. Ini juga satu utama, satu utama, satu utama. Dalam satu kolom ya, yang ada satu utama, yang lain 0. Ini satu utama, dalam satu kolom, yang lain 0. Ini juga satu utama, dalam satu kolom, yang lain 0. Jadi kalau memenuhi 1, 2, 3, 4 ini dikatakan sebagai matriks eselon tereduksi. Nah, demikianlah sharing saya mengenai matriks eselon dan matriks eselon tereduksi. Oke, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.